Jumpa lagi dengan channel Muhammad Handrason Napoleon berbagi cerita. Siang tadi saya ketemu kandidat Profesor ITERA Dr. IB Ilham Malik. Dia bicara tentang ada kegiatan dengan Bappenas tentang studi Bandar Lampung Harbor Global. Ya, kalau melihat potensi dari pelabuhan Panjang yang memang pelabuhan internasional dan visi kota Bandar Lampung yang pernah saya tulis tahun 1996 tentang kota berkelas dunia, yang dilanjutkan juga dengan visi kota Bandar Lampung Sustainable City yang digarap oleh tim Pak Ansori Jausal. Harusnya konsep ini menjadi tulang punggung dari Sumatera Brand Business. Nah, ini kita perlu kolaborasi antara manajemen Sumatera Regional Planning. Jadi kalau Bandar Lampung sebagai harbor global, maka dia akan membawa Sumatera sebagai bagian utama daripada kegiatan bisnis internasional. Dan ini sangat dimungkinkan dengan lokasi geografis Provinsi Lampung. Nah, cuman saya bicara tentang pelaku. Pelakunya siapa? Saya bilang di kota Bandar Lampung. Apa wali kota punya wawasan? Sekarang wali kota yang saya tahu ini, yang mau jadi wali kota ini Bunda Eva dan Dokter Rehana, ini dua perempuan. Nah, saya kenal PLT Kota Bandar Lampung Budi Darmawan ya. Beliau ini orang sekolah dari S2. Ya harusnya Pak Budi Darmawan ini kalau dia punya kapasitas, dia bisa mengerti konsep Bandar Lampung Harbor Global ini. Dan saya rasa dia juga pernah jadi pejabat provinsi, dia juga bisa berpikir tentang Sumatera Brand Business. Di sini kita memang butuh komunikasi antar pelaku di Sumatera ini, makanya saya sebelumnya sudah menggagas Sumatera Leader Meeting. Nah, ini kita susun perlahan-lahan yang nanti pada 2028 100 tahun Sumpah Pemuda menjadi
Indonesia Leader Meeting. Jadi memang kita harus membangun kepemimpinan yang baik di negara kita. Setelah hari ini kita melihat negara kita hancur lebur dengan kebohongan publik. Jadi kebohongan publik ini menjadi konsumsi masyarakat dan menjadi aktivitas menyeluruh di birokrasi gitu. Ya mudah-mudahan kita dengan niat baik, dengan memperbaiki diri untuk berperilaku jujur, mudah-mudahan kita bisa bangkit menata masyarakat Indonesia dan dunia sesuai dengan mukadimah Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga perdamaian dunia, dan Pancasila sebagai penggabungan dari ideologi-ideologi dunia yang berfungsi untuk memelihara alam semesta. Ya, itulah hasil ikro umat manusia. Ada yang ikroknya sebagai sosialis, ada yang ikroknya sebagai ilmuwan. Ya mudah-mudahan pemahaman terhadap kitab petunjuk Tuhan ini tidak hanya dari segi bahasa yang dihafal, tapi juga dengan multisistem yang ada di dalamnya sebagai satu arsitektur moral. Nah, kalau umat ini tidak membaca kitab itu, ya gimana dia mau membangun arsitektur moral, karena itu udah ada mesin ruh di dalamnya itu yang terungkap ketika iblis berniat mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk menjadi pengikutnya, dan pencipta langit dan bumi menjelaskan kamu tidak bisa ganggu orang-orang yang disiplin dengan kitab itu sebagai petunjuk, yaitulah takwa sebetulnya. Ya hari ini masyarakat Indonesia mengucapkan takwa ini seperti mengucapkan apem gitu loh. Tidak sampai pada pemahaman takwa dengan keyakinan penuh. Kalau dia punya keyakinan penuh, takwa dengan keyakinan penuh terhadap petunjuk pencipta langit dan bumi, ini akan mengaktifkan ruh. Ruh yang aktif ini akan berhubungan dengan pencipta langit dan bumi. Itulah ya, kita antara kita aja bisa komunikasi dengan WhatsApp gitu, video call, apalagi dengan pencipta langit dan bumi. Itulah kalimat 5 kalimat yang diterima pertama oleh Nabi terakhir Muhammad SAW menjadi barometer. Itu sama dengan Pancasila alam semesta itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi alamal bil qalam, alamal insan malam ya'lam. Nah, dia orang-orang yang dekat dengan penciptanya yang menciptakan dari segumpal darah, maka dia akan belajar dengan tulisan-tulisan itu, kitab yang terjaga, disusun para khalifah yang udah terjaga selama 14 abad. Jadi kalau kitab-kitab dulu sudah hilang bahasa aslinya, ini bahasa aslinya terjaga. Itu bahasa Arab. Arab tuh Arab, memang bismirab. Nah, kalau dia bisa membaca kitab itu sampai paham, sampai mendapat hikmah, dia baca berulang kali dengan bahasa yang dia mengerti,
sampai seumur hidup, maka dia akan mendapat hikmah. Itulah keberuntungan yang terbaik menurut kitab itu, karena dia akan mendapat hikmah dan dijaga, dia akan dijaga. Jadi kalau mau berbuat salah dia akan tahu itu. Itulah furqon, pembeda. Lalu dia akan diberitahu apa yang dia tidak tahu, yaitu dijaga. Seperti B.J. Habibie bisa menemukan keretakan pesawat. Di 8 abad umat ini di Eropa dulu lahirlah ilmuwan-ilmuwan yang mampu membuka alam semesta ini yang sekarang masih dipakai juga sebagai dasar untuk teknologi digital hari ini. Ya, itulah kapasitas Iqra. Pencipta mengajari apa yang kita tidak tahu. Ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan menolong untuk memperbaiki diri kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa dan negara dan umat manusia. Rabbi adilni mudkhala sidiki wa arini muraja sidiki wa jalim ladunka sultanana siro. Salam dari Menara Langit, Muhammad Andason yang berbagi cerita. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.